Ya, selamat pagi para pendengar radio Heartline 91,7 FM. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya dari Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Nama saya, perkenalkan, Fransman Parada Simbajuntak. Ya, sejauh ini saya di Rumah Sakit Immanuel melayani di layanan BPJS Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Tentunya dalam kesempatan ini juga kita akan belajar satu hal, yaitu tentang seputar layanan BPJS yang sedang tren saat ini, khususnya di Rumah Sakit Immanuel. Nah, kita tidak berlama-lama lagi, saya akan coba untuk memaparkan bagaimana pelayanan BPJS di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Nah, tentunya kita harus memahami sedikit apa sih sebenarnya BPJS Kesehatan itu. BPJS Kesehatan itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri dan sebagai badan hukum publik tentunya, di mana pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Tujuan BPJS itu sendiri untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai stratifikasi sosial di seluruh tanah air Indonesia. Nah, peserta BPJS tentunya semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN HIS, di mana kepesertaannya dikelola oleh BPJS Kesehatan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran kepesertaan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu dan saudara pendengar radio Heartline sekalian, dan apabila kita ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan, syarat-syarat yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta lahir, pas foto 3x4, fotokopi buku rekening bank, dan bagi kita yang masih duduk di bangku pendidikan, harus ada surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi negeri. Nah, apa sih prosedur dan syarat serta ketentuan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan? Tentunya kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di BPJS itu sendiri. Nah, kita boleh mendaftarkannya secara offline. Kalau secara offline itu biasanya kita mendatangi layanan BPJS tempat di mana kita tinggal, atau juga secara online. Dan untuk zaman sekarang ini BPJS sudah bisa kita mengakses melalui mobile JKN yang sudah disiapkan oleh BPJS itu sendiri. Nah, pada praktiknya BPJS itu hingga saat ini masih banyak informasi yang sangat simpang siur, karena kita sebagai peserta belum begitu banyak memahami seperti apa dan bagaimana itu BPJS. Tentunya kita sebagai peserta BPJS yang sudah terdaftar saat ini menjadi anggota, kita harus lebih banyak lagi belajar untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Di sini saya akan jelaskan beberapa hak kita sebagai peserta BPJS. Hak kita tentunya, kalau kita sudah terdaftar sebagai peserta, kita akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang seperti apa yang kita dapatkan? Ada 2 pelayanan yang kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan pelayanan itu ketika kita sakit darurat ataupun sakit tidak darurat. Bagaimana kita untuk menggunakan ketika kita sakit tidak gawat darurat? Pertama-tama kita harus memahami fasilitas kesehatan yang tertera pada kartu kita, sehingga kita tahu kemana kita harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, ketika kita sakit, kita boleh langsung berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, di sana nanti kita akan mendapatkan pelayanan dari dokter yang melayani di sana, sehingga kita akan mendapatkan fasilitas yang kita harapkan. Dan apabila kita memerlukan fasilitas yang lebih tinggi lagi, dokter akan merujuk ke dokter spesialis di rumah sakit. Nah, yang kedua tadi, kita boleh mendapatkan pelayanan yang gawat darurat, seperti apabila ada kejadian tertentu yang tidak kita harapkan, kita boleh langsung berobat ke unit gawat darurat di rumah sakit terdekat, sehingga kita mendapatkan pelayanan tanpa membawa surat rujukan. Nah,
ternyata BPJS Kesehatan ini sangat banyak sekali keuntungannya, sehingga bagi kita warga negara Indonesia dan juga para pendengar Radio Heartland sekalian, kita wajib mempunyai kartu BPJS. Nah, dan sangat banyak sebenarnya apa yang harus kita pahami di dalam BPJS ini. Dalam kesempatan ini ada beberapa audiens yang akan menanyakan bagaimana pelayanan BPJS itu sebenarnya, bahkan kita akan lebih fokus bagaimana pelayanan BPJS di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Ya, saya persilakan. Terima kasih. Ya, perkenalkan Bang, saya Emma. Jadi saya di sini bertanya karena sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa saya di sini belum menjadi peserta BPJS. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan seperti kan ada asuransi BPJS, ada juga asuransi swasta lainnya. Apa sih perbedaan BPJS dan asuransi swasta lainnya itu? Iya, Mbak Ima, ini pertanyaan yang sangat cukup bagus sekali ya. Apa sih perbedaan BPJS dengan asuransi lainnya, gitu ya? Tentu sangat berbeda, walaupun memang ada persamaannya ya. Kalau BPJS Kesehatan itu sangat murah biayanya yang pertama. Kalau kita bandingkan dengan asuransi itu mahal ya. Jadi kalau BPJS itu biayanya murah dan juga dikatakan wajib. Wajib kenapa? Karena ini adalah program pemerintah dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendukung program pemerintah kita tentunya ya. Jadi dikatakan wajib. Tentunya juga kalau kita menjadi peserta BPJS Kesehatan, kita tidak perlu ribet untuk melakukan syarat-syarat seperti asuransi. Contoh, medical check up. Kita tidak perlu melakukan medical check up sebelum kita mendaftarkan diri untuk menjadi anggota peserta BPJS. Nah, yang keempat, BPJS itu menjamin pesertanya seumur hidup. Kalau kita bayangkan ada umur 70, 80, 90, 100 tahun bahkan lebih, dan itu BPJS mengcover. Jadi nggak ada limit usia. Kalau asuransi lain mungkin kita tahu ya ada batas-batasan usia. Nah, terus juga kapanpun kita bisa mendaftarkan diri tanpa batas usia, gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam pelayanan BPJS, diagnosanya itu tidak ada pengecualian dan semuanya di-cover. Artinya, sakit apapun di-cover sama BPJS sesuai dengan indikasi medis. Seperti itu ya Mbak Emma ya. Dan lagi-lagi ternyata kalau ada perubahan data kita di dalam kepesertaan kita di BPJS, itu sudah bisa dilakukan secara online. Zaman sekarang ini kan kita tahu bagaimana teknologi sangat berkembang gitu ya. Jadi pihak BPJS sudah menyiapkan aplikasi bagaimana kita mengakses BPJS itu secara online. Nah, seperti itu Mbak Emma. Nah, terus kan ada lagi tuh, kalau dulu tuh pernah dengar JKN KIS. Itu apakah sama atau beda atau gimana? Iya, memang dari tahun ke tahun ada perubahan disebut. Dulu namanya ada ASKES dulu ya, asuransi kesehatan, tetapi itu hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, PNS, seperti itu ya. Akan tetapi untuk saat ini kan pemerintah kita bukan hanya fokus saja kepada PNS, akan tetapi semua lapisan masyarakat tanpa mengenal stratifikasi sosial. Jadi semua ada pemerataan. Jadi kalau dikatakan tadinya ada JKN, bahkan juga ada BPJS Kesehatan, bahkan saat ini namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu semuanya sama, cuma covernya saja yang berbeda. Nah, jadi kalau ibaratnya itu sekarang itu ganti baju lah ya, sesuai dengan program pemerintah kita. Seperti itu Mbak Emma. Nah, berarti kan saya karena saya punya asuransi swasta ya, dari asuransi swasta. Berarti saya bisa mendaftar BPJS ya? Sangat baik sekali. Jadi walaupun pendengar hotline sekalian, kalaupun kita sudah punya kartu asuransi, nggak apa-apa. Dan kartu BPJS Kesehatan itu kita wajib kita punya. Karena apa? Kita harus tahu kalau kartu asuransi kan sangat terbatas sekali penggunaannya. Kalau kartu BPJS, kapanpun, dimanapun seluruh Indonesia itu boleh digunakan. Seperti itu. Lalu kalau untuk syarat-syarat mendaftar BPJS atau misalnya
cara daftar BPJS itu apakah harus ke kantornya kah atau seperti yang abang bilang tadi online kah, cukup online? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal dalam pendaftaran syarat-syarat sudah saya jelaskan ya. Nah, bagaimana kita untuk mendaftarkannya? Kita boleh mendaftarkan secara offline dan juga secara online. Karena apa? Offline kan itu harus ke BPJS setempat gitu ya, di kantornya. Akan tetapi lagi zaman COVID sekarang, BPJS juga begitu cepat ya untuk mengantisipasi. Mereka membuat satu aplikasi yaitu namanya JKN Mobile. Jadi bagi pendengar hotline sekalian, apabila kita tidak sempat untuk datang ke BPJS setempat, kita boleh mengunduh di Play Store, mengunduh JKN Mobile untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS seperti itu. Sekali nanya. Iya. Kalau untuk iuran sendiri, kira-kira berapa sih? Iya, iuran yang ditetapkan oleh pemerintah memang sangat bervariatif ya. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kalau untuk kelas 3 itu sekitar 25.000, kelas 2 itu 51.000, dan kelas 1 itu 80.000. Nah, hingga saat ini sih sesuai dengan wacana dari Bapak Presiden bahwa akan ada kenaikan di bulan Juli. Ini kita masih belum ada putusan hingga saat ini ya, belum ada putusan. Nanti kita akan lihat bagaimana progresnya dari pemerintah dan juga bagaimana BPJS itu menginformasikan hingga saat ini belum ada. Bayarnya itu lewat online lagi. Iya, itu kalau bayar sekarang banyak sekali provider ya yang sudah ditetapkan oleh pihak BPJS. Kalau kita membayarkan secara online, tentunya seperti pakai mobile banking ya, bisa, itu kan online juga ya gitu. Jadi sekarang itu kalau membayarkan BPJS itu nggak ada lagi manual, tapi ada juga boleh membayarkan menyetor langsung ke bank, bisa ke bank boleh. Terus juga seperti Alfamart, Indomaret, itu kita bisa membayarkan iuran kita seperti itu. Kita punya kartu BPJS dan juga kita punya kartu asuransi lain seperti itu Bu Rina ya. Nah, tentunya kita mau pilih, kita mau menggunakan asuransi sajakah atau BPJS sajakah atau mau kedua-duanya, itu seperti itu Bu Rina ya. Nah, sesuai dengan peraturan BPJS, kalau kita menggunakan kedua-duanya itu tentu bisa saja. Tetapi apabila dia naik kelas ya. Jadi kalau kita haknya kelas 1 tidak naik kelas, asuransinya tidak tercover. Jadi otomatis BPJS saja. Karena apa? Tidak ada nilai yang dibayarkan oleh peserta. Tetapi kalau si Ibu Rina mau naik kelas, contohnya dari kelas 1, satu tingkat dari haknya, nanti si pihak BPJS adalah sebagai penanggung pertama biayanya. Dan apabila ada biaya, kelebihan biaya yang dikenakan sama peserta, nanti si pasien tersendiri bisa mengklaim ke asuransinya dengan catatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Immanuel. Jadi dua-duanya bisa digunakan apabila naik kelas seperti itu ya. Lalu saya sebagai pemegang kartu BPJS pada saat seperti apa kita bisa dijamin? Baik, pada saat seperti apa kita bisa dijamin? Apakah semua pemeriksaan dijamin? Seperti misalkan memerlukan MRI, gitu, bronkoskopi, gitu, apakah itu juga bisa dijamin? Iya. Pemeriksaan penuhnya yang dijamin sama BPJS pada prinsipnya semua dijamin sesuai dengan indikasi medis. Ya, indikasi medis artinya bahwa dokter penanggung jawabnya menyarankan bahwa pasien tersebut harus diperiksakan seperti MRI. Nah, akan tapi kita perhatikan juga di rumah sakit itu adakah fasilitasnya? Contoh di Rumah Sakit Immanuel tidak ada fasilitas MRI, sehingga apabila si pasien membutuhkan pelayanan ini, kita boleh melakukan pemeriksaan di rumah sakit lain. Tetapi kita harus ingat, apakah rumah sakit lain bekerja sama nggak dengan BPJS? Apabila bekerja sama, itu akan kita lakukan pemeriksaan namanya rujukan fasial. Akan tetapi kalau tidak bekerja sama, berarti si pasien itu tidak bisa menggunakan fasilitas itu. Seperti itu Ibu Rina. Iya, gimana maksudnya? Kalau rumah sakit itu tidak ada, kita tidak bisa menggunakan fasilitas di rumah sakit tersebut.
Jika tidak ada di rumah sakit itu, kita akan coba carikan rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang sama. Nah, jika memang rumah sakit yang lain itu mempunyai fasilitas yang kita butuhkan, tetapi bekerja sama dengan BPJS, itu kita bisa lakukan dan itu di-cover sama BPJS. Dan ini kita sebut namanya rujukan parsial. Nah, akan tetapi jika rumah sakit lain yang punya fasilitas itu tidak bekerja sama dengan BPJS, kita tidak bisa lakukan rujukan parsial. Dan mau tidak mau, ini tidak bisa kita katakan di-cover sama BPJS. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya seluruh pemeriksaan penunjang bila rumah sakit tersebut punya itu bisa di-cover. Iya, sesuai dengan indikasi medis. Apapun penyakitnya, pemeriksaan apapun itu semuanya di-cover sama BPJS. Tapi perlu kita ingat juga sejauh mana perjanjian antara rumah sakit dengan BPJS. Karena jangan sampai nanti tidak tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara rumah sakit dan BPJS, itu di luar itu kan itu sangat merugikan sekali buat rumah sakitnya. Seperti itu, Bu. Bagaimana kalau kita misalkan pindah kerja atau pindah tempat tinggal, apakah kita juga masih dijamin oleh BPJS? Ya, masalah penjaminan pindah kerja dan pindah tempat tinggal, ini dua pertanyaan sebenarnya, Bu ya. Apabila kita pindah kerja, jika kita sudah mengetahui kita akan pindah kerja, itu masih tetap kartu kita berlaku, masih aktivasi dengan catatan begitu kita dikeluarkan dari pekerjaan kita yang pertama dan kita wajib segera melaporkan ke BPJS setempat supaya kita diaktifasi kartunya. Seperti itu ya, kalau untuk urusan bekerja. Akan tetapi kalau urusan kita pindah tempat tinggal, kartu BPJS kita itu masih tetap berlaku. Akan tetapi perlu diingat, kita juga harus wajib lapor ke BPJS setempat untuk memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Karena nantinya di saat kita membutuhkan pelayanan kesehatan, kita akan dapat berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat di mana kita tinggal. Jadi wajib lapor ya, Bu ya. Seperti Jadi itu. ketika kita pindah harus lapor ke. Iya, betul, wajib lapor ya, Bu ya. Lalu kalau kartu itu kita sebagai peserta tidak pernah bayar, nah pesertanya membutuhkan pelayanan kesehatan, apakah itu juga bisa? Iya. Ini pertanyaan yang sering timbul bahkan juga di lapangan yang kita alami di Rumah Sakit Immanuel. Sekali lagi bagi para pendengar hotline sekalian, ini menjadi warning bagi kita. Hak dan kewajiban kita kan kita harus tahu. Nah, seperti pertanyaannya Ibu Rina tadi, apabila kita punya kartu dan sudah lama tidak dibayarkan iurannya, bagaimana apakah ini bisa dipergunakan? Pada prinsipnya bisa, dengan catatan alur yang kita harus lakukan yang pertama, kita bayarkan dulu iurannya. Setelah kita bayarkan iurannya, kita lapor ke petugas BPJS yang ada di Rumah Sakit Immanuel. Nanti akan dihitung ada yang namanya denda administrasi pelayanan. Nah, karena ini bicara hak dan kewajiban, mau tidak mau BPJS sudah menetapkan apabila ada peserta yang menunggak iurannya, apabila dinyatakan pasien tersebut rawat inap dan pasien tersebut dikenakan denda administrasi pelayanan yang berlaku dengan tenggang waktu 45 hari. Nah, ini juga akan saya jelaskan sedikit ya, Bu Rina ya, bagaimana perhitungannya, karena jangan sampai si pasien atau keluarga mengatakan kami nggak pernah diberitahu gitu ya. Jadi setiap peserta yang menunggak dan wajib membayarkan denda administrasi pelayanan sebesar apakah itu 2,5% dikali nilai diagnosa dikali jumlah lama tunggakan. Nah, jadi pasien tetap dilayani sembari keluarga mengurus denda administrasi. Jadi pada prinsipnya pasien yang sudah terlambat di dalam pembayaran iuran tetap bisa mendapatkan pelayanan dan kartunya langsung aktivasi. Seperti itu, Bu Rina. Bisa nggak memberikan contoh? Misalkan saya dengan sakit saat itu tikus diagnosanya, lalu berapa yang harus saya bayar? Oke. Dengan diagnosa tifus itu Ibu kelas berapa ini? Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya, kita misalkan Ibu Rina dengan sakit dokter memberikan diagnosa tifus ataupun demam tifoid seperti itu ya. Saya asumsikan BPJS Kesehatan mengcover
4 juta 4 juta mengcover diagnosa dengan tipes. Jadi cara perhitungannya 2,5% dikali 4 juta. Nah, dikali jumlah lama tunggakan. Saya asumsikan 2,5% dikali 4 juta itu berapa? Dan saya asumsikan juga si ibu tunggakannya 10 bulan. Berarti 2,5% dikali 4 juta dikali lagi 10 bulan, seperti itu. Nah, ini pun pembayarannya nggak bisa cash. Rumah sakit Immanuel tidak melayani pembayaran cash untuk layanan BPJS. Nah, sesuai dengan peraturan BPJS, pembayarannya ada di Alfamart, di kantor pos, dan juga di ATM Mandiri atau di Bank Mandiri, seperti itu. Itu di luar iuran ya? Ya, itu di luar iuran, itu hanya denda administrasi. Nah, ini sedikit saya tambahkan, ini ada masa 45 hari, artinya saat pertama kali membayar tunggakan tersebut, dan itu 45 hari ke depan, apabila si pasien tersebut bolak-balik opnam, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan si pasien tersebut akan selalu membayar denda administrasi pelayanan, tetap dengan perhitungan yang sama, walaupun dengan diagnosa yang berbeda. Jadi nilainya bisa berbeda juga. Selama 45 hari. Setelah 45 hari. Nah, setelah 45 hari jadi kembali normal lagi apabila dinyatakan opnam tidak bayar apa-apa lagi, seperti itu. Tapi apabila rawat jalan itu tidak dikenakan denda. Terima kasih. Ya, bagaimana Ibu Emma? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Menarik ya. Benar sekali ya. Jadi kalau untuk yang tadi BPJS itu, misalnya saya mau, misalnya nih saya mau tiba-tiba mendadak harus ke rumah sakit berobat, lalu saya tidak punya kartu. Maksudnya harus opname. Jadi saya tidak punya kartu. Kalau untuk rumah sakit Immanuel sendiri kebijakannya seperti apa? Ya, pertanyaan saya tidak punya kartu Tidak. atau tidak bawa kartu ya? Oke, Tidak. baik. Jadi selama ini apabila pasien datang atau Mbak Emma datang ke UGD RS Immanuel untuk berobat ternyata tidak bawa kartu, dokter bilang harus rawat inap, sesuai dengan peraturan BPJS Kesehatan, kita masih bisa memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengurus administrasi 3 kali 24 jam. Jadi selama kurang lebih 3 hari saya masih bisa Boleh, mengambil waktu saya. Iya. Siapa tahu kan misalnya berobatnya agak jauh dari Iya, tempat betul. saya yang ketinggalan. Iya. Gitu. Oh, masih bisa. Bisa. Nah, contoh juga apabila kartu kepesertaannya saat itu tidak ditemukan, contohnya ya, Hilang. kita bisa hilang contohnya, kita bisa menggunakan NIK KTP ya. Jadi kita punya fasilitas aplikasi dari BPJS, bagaimana kita mengidentifikasi pasien tersebut sesuai dengan NIK-nya, dan ternyata memang sangat bagus sekali ya, udah mulai canggih ya ternyata BPJS ini, seperti itu. Jadi melalui NIK-nya saja bisa kita temukan nomor kartu kepesertaannya. Oh, gitu. Iya, jadi sangat terbantu sekali ya pasiennya ya, gitu, sangat terbantu sekali pasiennya. Nah, terus kalau untuk ibu-ibu hamil nih, kalau untuk misalnya melahirkan sesar itu kan mahal. Mahal. Apakah ditanggung juga? Oh iya, betul. Jadi ibu-ibu hamil yang mau melahirkan, dokter bilang harus sesar, itu ditanggung sama BPJS penuh, ditanggung. Yang penting Ditanggung. itu dari dokternya, bukan Iya, pemerintah. betul. Biasanya sih kalau sesar itu ya dokter mengindikasikan ya. Jadi kalau dokter mengindikasikan harus sesar, itu ditanggung sama BPJS. Oh, gitu. Ditanggung. Berarti kalau misalnya dari peserta BPJS ini sendiri yang saya pengen sesar nih karena tambah cantik gitu. Iya. Kalau itu namanya APS, jadi kode hitam ya. Jadi ada istilah di kita BPJS itu namanya APS, atas permintaan sendiri. Itu memang kalau udah ada kode APS itu BPJS Kesehatan tidak meng-cover ya. Jadi kalau udah ada permintaan sendiri itu tidak bisa di-cover sama BPJS. Semua pemeriksaan yang memang kita minta tapi tidak disarankan oleh dokter itu berarti tidak dijamin. Iya, tidak dijamin karena apa? Segala sesuatu yang disarankan oleh dokter adalah indikasi medis namanya, dan di-cover sama BPJS.
Tapi kalau si pasien tersebut meminta, itu tidak di-cover sama BPJS. Kenapa? Karena belum tentu itu menjadi kebutuhannya. Karena keinginan sendiri. Jadi BPJS tidak meng-cover apabila pasien minta seperti itu. Begitu. Nah, terus kan setelah ibu melahirkan, sesar boleh layar BPJS kan atas ininya dokter ya, saran dokter. Lalu untuk bayinya kan baru lahir nih. Iya. Itu gimana tuh? Nah, para pendengar di hotline sekalian, ini menjadi informasi yang sangat menarik juga bagi kita sebagai ibu-ibu ya yang mau melahirkan tentunya. Jadi ibu-ibu yang melahirkan apabila si ibu sudah punya kartu BPJS, bayinya itu maksimal 28 hari apabila langsung didaftarkan, kartu kepesertaannya langsung aktivasi. Nah, sangat keren kan? Nah, kalau kita ingat 2 atau 3 tahun yang lalu, peraturannya tidak seperti itu. Jadi masa kehamilan 7 bulan, si ibu sudah wajib mendaftarkan calon bayinya, padahal belum lahir. Akan tetapi untuk saat ini, begitu si bayi lahir, si bayi tersebut boleh didaftarkan kepesertaannya. Nah, yang lebih menarik lagi, Bu Rina, Mbak Emma, dan juga para pendengar radio hotline sekalian, di Rumah Sakit Immanuel itu apabila melahirkan, keluarga tidak perlu repot-repot lagi ke BPJS Raja Basah untuk mengurus kepesertaan bayinya. Dan kita di Rumah Sakit Immanuel sudah bisa langsung urus. Petugasnya sudah disiapkan oleh Rumah Sakit Immanuel. Dan juga aplikasinya sudah ada. Sehingga saat si keluarga mendaftarkan kepesertaan bayi, hari itu juga, langsung hari itu juga nomor kepesertaan sementara langsung dikeluarkan sama BPJS. Jadi kartunya pun boleh langsung digunakan. Keren kan? Nah, berarti selama perawatan misalnya bayi itu masih harus 2 hari atau 3 hari di rumah sakit, itu karena sudah langsung bisa didaftarkan rumah sakit, berarti sudah bisa ditanggung oleh BPJS. Iya, betul. Nah, apabila bayi tersebut ada gangguan kesehatan saat lahir, begitu kartunya aktivasi, itu boleh langsung digunakan sehingga BPJS Kesehatan langsung meng-cover si bayi tersebut. Seperti itu. Jadi keren kan? Iya, jadi gak usah khawatir bagi bapak-bapak ibu-ibu yang anaknya lahir di Rumah Sakit Immanuel, jadi bayinya langsung tercover sama BPJS. Boleh ini Pak Fran? Iya, silakan Bu Rina. Tidak lanjutin pertanyaan Bu Emma. Apakah penjaminan bayi baru lahir itu juga sudah include dengan, maksudnya terpisah atau digabung? Oh iya, saya jelaskan sedikit mengenai pembiayaan bayi ya. Jadi bagi bayi yang lahir dengan dinyatakan sehat oleh dokter tanpa indikasi, pembiayaannya itu include digabung sama ibunya. Jadi si bayi tersebut tidak dikenakan iur apapun, seperti itu. Jadi gratis lah ya, itu aja gratis ya. Jadi si bayi tersebut include sama ibu. Nah, tapi kalau dinyatakan si bayi tersebut ada gangguan kesehatan sesuai dengan indikasi medis, si bayi harus dirawat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kartu kepesertaannya kita sudah aktivasi dan saat itu juga kartunya bisa langsung kita gunakan dan BPJS akan meng-cover seluruh biaya untuk perawatan si bayi. Jadi kalau misalnya si ibu dapat jabatannya kelas 2, lalu dia misalkan naik kelas 1 atau V, itu hanya bayar ibu saja. Iya, ibu saja. Jadi si bayi itu digratiskan karena sudah include sama ibunya. Pasti biasanya. Apalagi ya, saya jadi belum pengen kartu BPJS. Oh, belum punya kartu BPJS ceritanya. Oh, belum punya. Iya. Ya, asuransi. Iya, jadi saran saya bagi pendengar radio hotline sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya ya, kita harus mendukung program pemerintah kita karena pemerintah kita sendiri sudah sangat peduli sama rakyat Indonesia dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan karena seperti kita ceritakan di awal, keuntungannya apa menjadi peserta BPJS Kesehatan itu sangat menguntungkan sekali bagi pesertanya. Nah, tapi jangan lupa hak dan kewajiban juga kita harus kita kerjakan sehingga program pemerintah ini boleh berjalan dengan baik. Saya cukup bertanya. Saya juga sudah cukup, Bang. Terima kasih untuk penjelasan. Iya.
Ibu Emma, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik sekali dan bincang-bincang kita kali ini cukup menarik ya. Dan juga Ibu Rina atas kehadirannya di tempat ini untuk kita membahas bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Immanuel. Ya, jadi bagi pendengar di Heartline sekalian, apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan sekitar layanan BPJS di Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Immanuel punya customer service, boleh langsung ya, boleh datang ya, sehingga pelayanan yang dibutuhkan boleh dinikmatin. Terus sekarang closing nih, gimana? Cukup ya. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pendengar Radio Heartline sekalian atas bincang-bincang kita kali ini, yaitu seputar layanan BPJS di Rumah Sakit Immanuel. Kiranya harapan kami bermanfaat bagi kita semua. Saya Fransman Parada Simajuntak, petugas layanan BPJS Rumah Sakit Immanuel, mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati.